Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem keluarnya zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun atau toksin. Dan pada sistem ekskresi manusia terdapat 4 alat tubuh manusia yang dapat mengekskresikan sistem metabolisme, yaitu paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Yang pertama adalah ginjal. Struktur ginjal itu sendiri berbentuk seperti biji buah kacang merah yang terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal berjumlah dua buah dan berwarna merah keunguan, dan ginjal kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal kanan. Lapisan ginjal bagian luar disebut kulit ginjal atau korteks, sedangkan lapisan dalam disebut sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal atau disebut pelvis prenalis. Dan ginjal itu sendiri mengekskresikan urin. Dalam proses pembentukan urin dibagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengumpulan. Di mana setiap hari kurang lebih 1.500 liter darah melewati ginjal untuk disaring dan membentuk 150-170 liter urin primer. Akan tetapi, hanya 1-1,5 liter urin yang kita dikeluarkan. Dan banyak sedikitnya urin seseorang yang dikeluarkan tiap harinya dipengaruhi oleh zat-zat diuretik, suhu, volume larutan, dan emosi. Dan yang kedua adalah paru-paru. Ekskresi paru-paru adalah karbon dioksida dan oksigen yang dihasilkan dari proses pernapasan. Prinsip pengangkutan CO2 terjadi melalui 3 cara, yaitu dengan terlarut dalam plasma darah 7-10%, berikatan dengan hemoglobin 20%, dan dalam bentuk ion HCO3 70%. Dan pada yang ketiga adalah hati. Hati atau hepar mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari. Empedu berupa cairan kehijauan berasa pahit dengan pH sekitar 7-7,6 yang mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen zat warna empedu. Empedu yang dihasilkan oleh hati disimpan dalam kantong empedu atau vesica velea dan dikeluarkan ke usus halus untuk membantu sistem pencernaan, misalnya mencernakan lemak, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tak larut dalam air, membantu daya absorpsi lemak pada dinding usus. Dan yang keempat adalah kulit. Kulit atau integumen mengekskresikan keringat. Banyaknya keringat yang dihasilkan atau dikeluarkan seseorang dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, suhu lingkungan, makanan, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi. Keringat manusia terdiri dari air, garam-garam, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit atau integumen terdiri atas 2 bagian, yaitu epidermis dan dermis. Dan pada sistem ekskresi hewan dibedakan menjadi 2, yaitu ekskresi pada invertebrata dan vertebrata.
pada invertebrata belum terdapat sistem ekskresi, akan tetapi sisa-sisa metabolisme harus dikeluarkan dari dalam tubuh organisme. Untuk itu, invertebrata memiliki alat dan cara ekskresi tersendiri. Contohnya, pada hewan cacing tanah. Alat ekskresi cacing tanah adalah sepasang metanefridium berbentuk corong bersilia, disebut nefrostom. Materi-materi keluar dari cairan tubuh anterior menuju nefridium lewat nefrostom yang terbuka, dan urin yang dikeluarkan oleh cacing tanah berbentuk cair dan mencapai 60% dari berat tubuh. Dan pada sistem ekskresi vertebrata, alat ekskresi utamanya adalah ginjal atau ren. Pada prinsipnya terdapat 3 tipe ginjal pada invertebrata, yaitu pronefros atau ginjal yang berkembang pada fase embrio selain mamalia. Dan yang kedua adalah mesonefros, merupakan ginjal pada embrio sebagai sebagian vertebrata, ikan dewasa dan amfibi dewasa. Dan yang ketiga adalah metanefros, merupakan perubahan dari mesonefros yang terjadi selama masa perkembangan embrio. Dan sekianlah hasil pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.